Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, nggak ketemu. Oh, nyarinya di HP teman-teman. Ya jelas gak ketemu. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak ketemu, sudah. Gak ketemu. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Oh, ini kaidah aneh dan tidak ada ulama salaf yang mengucapkan seperti itu. nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Baru-baru ini saya mendapatkan satu video teman-teman tentang omelan, kemarahan dari Al-Habib Rizik Syihab, yang dimana beliau mengungkapkan keluh kesahnya dengan beberapa fatwa dari orang-orang salafi, sampai beliau ini mempertanyakan dari mana sumber kitab atau sumber ajaran orang-orang salafi yang dengan mudahnya mempertanyakan kalau memang para salaf, para sahabat, para imam mazhab, mereka tahu lebih baik daripada kita tentang kegiatan-kegiatan yang sekarang ini dianggap bid'ah oleh orang-orang salafi. Tentulah orang-orang terdahulu melakukan. Tapi karena orang dulu tidak melakukan, artinya apa? Maulid Nabi, tahlilan, dan lain sebagainya, haulan, yang sering dijadikan ujung tombak orang-orang habaib ini mengagungkan kuburan, sampai-sampai menantunya sendiri, menantunya Habib Rizik Syihab yang menyatakan, kenapa sih yang gitu-gitu tuh? Kita itu kalau berdoa menyebut nama Ya Umar Muhdor, alasannya satu, karena menyebut nama Umar Muhdor itu setara dengan menyebut nama Allah. Kita nyebut Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdor, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut Ya Umar Muhdor, pada hakikatnya Ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdor. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdor bin Sayyidina Imam Abdur. Makanya mereka tidak mau amalia-amalia bid'ah mereka yang berkaitan dengan pengagungan kuburan keramat Habib diganggu gugat. Akhirnya kemarin ketika dialog ilmiah, mereka paling jor-joran tuh nyari bagaimana tabaruk ke kuburan Habib keramat itu tetap lestari, itu tetap dijalankan, tetap tidak berhenti. Karena apa teman-teman? Menurut info yang pernah saya dengar, kuburan-kuburan keramat di Indonesia itu menghasilkan uang. Dan uangnya tidak sedikit. Karungan teman-teman. Karungan, bukan sedikit. Ya Allah, kuburannya udah dibangun seperti ini. Mau kemana? Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, yaitu jangan biarkan kubur-kubur itu tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Nabi Muhammad memerintahkan Ali untuk meratakan kuburan dengan tanah. Ali diperintah seperti itu, sami'na wa ta'na. Kalian diperintahkan seperti itu, sami'na wa ta'na. Ini adalah momen di mana Al-Habib Muhammad bin Munsib ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Makam yang terlihat sangat megah tersebut bertempat di Ciledug, Depok, Jawa Barat. Makam keramat palsu. Ini persiapan bisnis ini. Persiapan bisnis yang sudah keciduk, bisnis makam keramat. Gak perlu kerja apa-apa lagi teman-teman. Cukup bisnis kuburan kalau begini nih. Oh, di sana belum ada makam keramatnya, kita ronsen kuburannya, kita buat makam keramat. Nanti juga ada infak, ada uang di situ. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Celeng, kata teman saya, itu minimal 5 karung. Minimal 5 karung teman-teman. Hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Jadi itu yang mungkin jadi alasan kenapa ajaran kekuburan keramat Habib harus lestari. Dan di sini saya tidak mau banyak bicara, saya hanya ingin mengajak kalian mikir dari omelan Habib Rizik Syihab dan beserta bantahannya. Coba kita simak. Satu lagi saya mau tambahin nih, saudara. Siap saudara. Orang-orang Wahabi sekarang dia pakai dalil apa dia bilang? Kalau Maulid itu bagus, kalau Isra Mi'raj itu bagus, kalau yang namanya tahlilan itu bagus, kalau nuzulul Quran itu bagus, kalau merayakan hari besar itu bagus, niscaya pasti sahabat Nabi akan lebih dulu melakukannya. Wow. Jadi memang
beliau ini teman-teman ketika menyampaikan suatu argumen, pendapat, baik itu dalam keadaan berceramah ataupun orasi, apalagi orasi, jelas nadanya harus seperti ini. Dan sekarang beliau ini harus pakai nada seperti ini karena lagi membantah pendapat dari orang-orang Salafi yang mempertanyakan kalaulah memang Maulid, Haul, Isra Mi'raj, tahlilan dan lain sebagainya itu bagus, pasti para sahabat atau para 4 imam mazhab dan lain sebagainya, ulama-ulama salaf melakukan. Kenapa tidak melakukan? Apakah mereka lebih baik daripada para sahabat? Begitu mungkin pertanyaannya. Dan beliau menjawab dan juga memberikan pertanyaan. Coba kita simak. Mungkin sahabat Nabi nggak melakukan itu, kalau itu baik. Justru karena sahabat Nabi nggak melakukan, maka itu semua tidak baik. Jadi mereka begitu. Nah, kan Quran sahabat Nabi melakukan, jadi baik. Tapi kalau yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, maka itu semua nggak boleh kita terima. Andai kata baik, kata mereka, saudara, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini kaidahnya. Jago benar nih Wahabi kalau pakai kaidah ini, saudara. Tuh, ya Allah, ya Allah. Kapan ini? Januari 2026. Oh, baru-baru ini teman-teman. Oh, baru-baru ini nih ceramah. Saya kira lama, saya kira video lama ya. Ini kaidah, bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku, judulnya lau kana khairan la sabaquna ilaih. Yang artinya, andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Oke, begitu ya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf, nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Jadi Habib Rizik Syihab sudah nyari-nyari di berbagai macam kitab, nggak ketemu teman-teman. Apakah benar ini kaidah hanya karangan orang Salafi? Karena kan narasinya ke sana. Kaidah ini adalah karangan orang-orang Salafi yang dia teriaki Wahabi ini. Kita buktikan nanti ya. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, nggak ketemu. Oh, nyarinya di HP teman-teman. Ya jelas nggak ketemu. Nyarinya di HP. Cari tabiin nggak ada. Cari tabiin nggak ada. Iya, nggak ada kalau nyari di HP. Ya Allah. Nggak ketemu, sudah. Nggak ketemu. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Oh, ini kaidah aneh dan tidak ada ulama salaf yang mengucapkan seperti itu. Kita kunci. Ya Allah, ya Allah. Kasihan umat yang mendengar Habib Rizik Syihab yang semakin membaranya seperti ini, menggebu-gebunya dalam memberikan bantahan. Ternyata kitabnya ada, teman-teman. Nanti kita buktikan. Assalamualaikum Bib. Alhamdulillah. Kaidah lau kana khairon la sabaquna ilaihi ini ada di kitab salaf. Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi yang merupakan ulama dari madhab Syafi'i. Insya Allah antum dan muhibbin antum juga mengenal beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Silahkan dibuka di surat An-Najm ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan. Dari sini Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga yang mengikuti beliau, muhibbin Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan bahwa bacaan yang dihadiahkan kepada mayit itu tidak akan sampai. Ya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena perbuatan orang yang hidup untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meninggal, bukan pula usaha mereka. Walihadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak pernah menyarankan umatnya untuk melakukan itu, menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Beliau tidak pernah memotivasi umatnya untuk melakukan itu. Betul. Dan tidak pernah membimbing mereka baik dengan nas, ya, teks yang jelas, perbuatan beliau atau perkataan beliau yang jelas, atau dengan ima isyarat. Nggak ada. Nggak ada. Kemudian beliau mengatakan, walam yungqal dzalika
an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan hal itu juga tidak pernah dinukil dari satu orang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bib, silahkan dibaca lagi kitabnya. Beliau mengatakan, walau kana khairan lasabaquna ilaih. Sama teksnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Betul, betul. Ini jelas sekali. Ini urusan masalah ibadah, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kaidah ini yang pertama kali menyebutkannya Al-Hafidh Ibnu Katsir, madhab dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sangat jelas sekali asarnya, dalilnya, ya sumbernya kitab ini. Oleh karena itu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala menjabarkan kaidah itu biar semakin dipahami oleh kaum muslimin. Dan saya sarankan Habib dan juga muhibbinnya semua kiai para ulama untuk membaca buku ini agar menjadi muhasabah, introspeksi. Apakah kegiatan-kegiatan ibadah, ritual-ritual ibadah yang selama ini kita perjuangkan, kita lakukan itu ada sumbernya atau tidak? Iya. Insya Allah bisa diakses. Kalau antum mau bukunya, silahkan kirim alamatnya, nanti saya kasih gratis insya Allah ta'ala. Ini cetakan yang lama, ada cetakan yang baru yang lebih lengkap insya Allah ta'ala. Tapi kalau antum nggak mau dikirim, ya sudah, silahkan beli sendiri. Di online ada, di offline juga ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi Habib Rizik di sini hanya sekedar marah-marah. Habib Rizik hanya sekedar ngomel-ngomel. Meskipun sudah bilang, saya sudah menelusuri saudara, tapi saudara tidak ada yang ketemu dalilnya. Ternyata menelusurinya ya mungkin lewat HP, jadi gak ketemu. Ya sudahlah. Yang penting semoga dengan video ini, dengan jawaban ini, Habib Rizik bisa menemukan kebenaran dan tidak lagi ngeyel untuk membela haulan para Habib atau bagaimana itu. Untuk apa? Untuk mencerdaskan umat, ngajak umat kepada agama yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah.